Betul. Pertanyaan selanjutnya, berarti dia taat itu karena pujian atau bukan karena pujian? Karena pujian maka dia taat. Yang ini maksiat karena apa? Karena cacian. Betul seperti itu? Oke. Ini mulai asik. Karena banyak orang nggak paham. Kadang ada orang duduk muji-muji Allah Ta'ala dianggap apa ini ibadah kok muji-muji itu kan ya? Kok kurang kroso, kurang kental. Jadi dalam benaknya itu ibadah itu baca Al-Quran sampai dia tidur itu ibadah. Dalam benaknya ibadah itu sholat malam sampai kakinya lumpuh, itu ibadah. Jadi kalau duduk muji-muji Allah Ta'ala itu sepertinya bukan ibadah. Duduk muji-muji Nabi sepertinya bukan ibadah. Dalam benaknya seperti itu. Ini pandangan orang yang salah. Saya akan buktikan salahnya ya ini lewat muqaddimahnya Imam Nawawi dan apa yang kita jabarkan tadi. Boleh saya ulangi lagi? Jadi kalau ada orang muji-muji ayahnya, ibadah atau enggak ibadah? Namanya apa itu? Anak muji-muji ayahnya. Namanya apa? Bukti sama orang. Kalau ada anak mencaci-caci ayahnya, namanya apa? Maksiat atau ibadah? Maksiat. Maksiatnya karena mencaci atau karena yang lain? Karena mencaci. Tadi ibadahnya karena memuji atau karena yang lain? Memuji. Anak ini enggak ngasih uang orang tuanya, anak ini enggak mijeti orang tuanya, anak ini hanya muji. Bapak ya Masya Allah, bapak ganteng loh Pak, Masya Allah awet nem ya Pak ya, bapak bla bla bla, muji-muji bapaknya. Ini ibadah atau enggak ibadah? Ibadah. Ibadahnya namanya apa? Muji orang tua, betul. Kemudian dalam syariat masuk kategori yang lebih besar lagi, namanya anak itu anak apa? Anak yang berbakti sama orang tua. Anak yang seperti ini dapat apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti anak ini dapat ridhonya Allah Ta'ala karena muji orang tua. Berarti hari itu dia dapat ridho, modalnya pujian. Jelas? Yang satu lagi duduk mencaci maki bapaknya. Bapak tuh memang gak punya perasaan kok. Hidup kok gak pernah di rumah, gak pernah ngurus anaknya. Pulang juga gak ngasih duit anaknya. Hidup gak pernah didik anaknya. Bapak itu cuman yang ditunjukkan caci maki, bentak-bentak, bapak, ngelek-ngelek bapaknya. Ini anak ini nak durhaka atau enggak durhaka ini? Syariat manapun, durhaka atau enggak durhaka? Durhaka karena apa? Jelek-jelekan orang tua. Hasilnya apa? Dapat ridho atau dapat murka? Berarti dia dapat murka, modalnya apa? Lisan yang mencela orang tua. Saya naikkan sekarang. Boleh. Ada orang duduk seperti ini. Golek duit kok angel ya. Golek duit angel. Pasar kok sepi. Hidup kok seperti ini. Hidup kok seperti ini. Gimana ya hidup kok begini? Dipecat lagi. Rasanya pengen mati. Sampai kapan ya aku seperti ini? Tuhan memang tidak adil kepadaku. Saya mau nanya, orang ini lagi taat atau maksiat? Maksiat kelas ringan atau kelas berat? Kelas ringan atau kelas berat? Kelas berat. Gara-gara apa? Lidah. Betul kan, Li? Kita kan mau nilai kan harus lidah. Kalau hati kan nggak ngerti ya. Ini ada orang bicara, kita dengar, kita lihat atau tulisan yang kita baca. Orang ini berarti maksiatnya luar biasa. Yang satu duduk sama duduk ngomong begini. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi-pagi bisa minum kopi, Alhamdulillah. Allah ini baik banget ya. Melek moto nggak usah pesan oksigen langsung cemepak. Ya bangun tidur nggak usah pesan oksigen langsung cemepak. Masya Allah, mata juga bisa lihat istri yang solihah, anak yang nyenengkan, walaupun gak ayu, gak ganteng, tapi nyeneng hati. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, yang kedua ini namanya ibadah atau maksiat? Ibadah besar atau kecil? Dengan apa dia ibadah? Dengan lisannya, dengan lidahnya. Oke. Sekarang saya ambil, tadi kalau untuk orang tua namanya bekti. Untuk Allah namanya syukur, yang satu namanya kufur. Betul ya? Satu syukur, satunya kufur nikmat. Sekarang ada orang bicara seperti ini. Orang bicara begini ya.
Oh, nabiku tuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kekasih Allah loh. Nabi Muhammad itu hebatnya luar biasa. Oh, Nabi Muhammad itu mukjizatnya banyak banget. Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Kalamullah. Nabi Muhammad itu dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu dia itu bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah. Nabi Muhammad itu beliau SAW itu kalau jalan gak ada bayangannya. Nabi Muhammad SAW itu beliau itu nanti yang mimpin seluruh makhluk Allah di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW itu orang yang sudah di neraka, kalau Nabi minta masuk ke surga akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW itu Nabi. Saya mau nanya, orang ini lagi ibadah atau lebay atau mengkultuskan? Ibadah. Ibadahnya namanya apa? Muji siapa? Muji Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan selanjutnya, emang ada yang salah dengan muji Nabi? Gak ada. Kamu puji istrimu, itu ibadah. Kamu puji anakmu, itu ibadah. Kamu muji muslim yang lain, itu ibadah. Kamu puji orang tuamu, itu ibadah. Kamu puji nabimu, itu ibadah yang luar biasa. Kenapa? Sekarang saya mau nanya, kalau Nabi punya mukjizat, yang ngasih mukjizat siapa? Kalau Nabi mampu menghidupkan yang meninggal dunia dengan izin Allah, berarti yang punya mukjizat itu siapa? Allah yang ngasih, betul? Kalau Nabi yang mimpin manusia di hari kiamat, makhluk Allah di hari kiamat, yang mimpin adalah Nabi Muhammad SAW, yang ngasih siapa? Berarti kita lagi muji siapa? Lagi muji siapa? Lantas kalau ada orang yang menolak, jangan puji-puji Nabi, puji-puji Allah saja. Puji-puji Allah saja, kita nggak boleh muji Nabi. Ojo muji Nabi, kamu jangan puji Nabi, puji Allah saja. Anehnya, dia suruh kita puji Allah, dia larang kita puji Nabi, tapi dia izinkan kita hormati istri dan kita sanjung-sanjung istri sejadi-jadinya. Contoh, Dik, dukaku sudah berjalan 30 hari karena tak menatap wajahmu di pagi hari. Saya mau nanya, ini lebih enggak ini? Bu, lebih enggak Bu? Lebih, tapi ibu suka enggak kalau dibegitukan? Maksudnya suami spontan ngomong begitu, suami pergi berangkat ke luar negeri gitu ya, cari nafkah. Terus tiba-tiba video call ibu terus ngomongnya begitu. Ibu bahagia atau enggak bahagia? Anaknya ngomong cie. Anaknya cie bapak gitu kan. Ibu bahagia. Pertanyaan saya, itu kira-kira nyata atau dusta? Fakta atau dusta itu ucapannya itu? Itu adalah sedikit fakta dibalut dengan banyak dusta. Sedikit fakta dibalut dengan banyak dusta. Tapi itu menyenangkan atau enggak menyenangkan? Itu ibadah atau bukan ibadah? Itulah satu-satu di antara satu-satunya ya dari sekian banyak dusta, di antara dusta yang menjadi ibadah, yaitu dusta untuk menyenangkan istri. Betul kan? Ada enggak yang bilang, kamu ngawur, kalimat seperti ini, Dek, tanpa dirimu aku tak dapat menjalani kehidupan ini. Saya mau nanya, orang begini musyrik enggak ini? Orang ini enggak musyrik, hatinya enggak musyrik kok. Lisannya juga enggak kemusyrikan. Dia menunjukkan jati diri atau penilai istri buat dia, kemudian pengen menghibur istrinya dengan kalimat cinta, dan cinta itu serba lebih. Kalau kamu jatuh cinta enggak lebih, berarti palsu cintamu. Sekarang cinta harus lebih. Ya, cinta itu hanya 5 huruf. Love itu 4. Ya. Mahabbah mim ha ba tak marbutoh gitu kan ya. Mahabbah itu. Mawaddah, cinta itu memang hurufnya sedikit, tapi kalau udah bab cinta mesti harus lebih. Ya seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gak enak aku, boleh ya ngomongnya. Nabi itu kalau bab cinta ya luar biasa. Masuk Kanjeng Nabi lebih, enggak tahu ya. Luar biasa. Jangan pakai kata lebih untuk Nabi Muhammad SAW. Buat diriku lebih. Kalau Rasul luar
luar biasa. Masa Nabi Muhammad SAW ini disuguhi minum sama istrinya, minum disuguhi istrinya ya. Rasul berkata pada istrinya Aisyah, SAW, kamu minum dulu. Saya contohkan ya Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi minum itu 3 kali ya. Ambil nafas dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Enggak diinjak. Alhamdulillah. Selesai minum, diserahkan ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu bekas bibir istri di sini, kalau kita puter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita, Nabi Muhammad SAW, babnya mahabbah, cinta. Ya, love is love, love not blind. Kalau blind nabrak jelungup repot kan ya. Oh, cinta itu harus lihat kok ya. Orang buta pun tunanetra kalau jatuh cinta mendadak bisa melihat kok. Bener loh, orang tunanetra itu kalau jatuh cinta ngomong sama istrinya ya, yang istrinya tunanetra, dia tunanetra, dia akan berkata, keindahan parasmu mengalahkan purnama di malam hari. Tunanetra. Karena jatuh cinta. Masa kamu yang melek jadi buta? Kan ya enggak toh ya. Lanjut.